Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Masih semangat dalam mengikuti ujian kali ini? Ya, Ibu berharap kalian masih semangat agar bisa mengikuti ujian pagi ini. Oke adik-adik, untuk selanjutnya, ujian yang berikutnya adalah ujian IPS. Oke, kita langsung ke soalnya. Soal yang pertama. Di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan negara titik. A. Papua Nugini, B. Vietnam, C. Singapura, D. Malaysia. Lanjut nomor 2. Dua benua yang mengapiti wilayah Indonesia adalah benua titik. A. Benua Australia dan benua Amerika, B. Benua Afrika dan benua Australia, C. Benua Amerika dan benua Afrika, D. Benua Asia dan benua Australia. Lanjut. Nomor 3. Pada puncak gunung terdapat salju. Gunung ini terletak di pulau paling timur Indonesia. Gunung yang dimaksud adalah gunung titik. A. Kelimutu, B. Tambora, C. Gamalama, D. Puncak Jayawijaya. Materi ulangan kemarin masih ingat kan? Oke, lanjut nomor 4. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua samudra yaitu samudra titik dan titik. Samudra apa dengan apa? A. Asia dan Australia, B. Hindia dan Pasifik, C. Hindia dan Atlantik, D. Pasifik dan Australia. Oke, lanjut. Nomor 5. Wilayah Indonesia paling timur adalah pulau titik paling timur. A. Papua, B. Jawa, C. Kalimantan, D. Sumatera. Nomor 6. Lautan Indonesia memiliki keindahan. Keindahan tersebut juga ada yang tersimpan di dasar laut. Keindahan tersebut adalah titik. A. Ombak laut, B. Pasir pantai, C. Terumbu karang, D. Hutan mangrove. Nomor 7. Wilayah Indonesia dikenal memiliki keragaman budaya. Keragaman tersebut didapat karena Indonesia memiliki titik. A. Banyak nenek moyang, B. Ragam bahasa, C. Banyak kepulauan, D. Banyak daratan. Oke, lanjut nomor yang berikutnya. Nomor 8. Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada sektor titik. A. Industri, B. Pertanian, C. Perikanan, D. Perdagangan. Indonesia merupakan negara agraris. Kenapa disebut negara agraris? Karena apa? Karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai apa? Atau bekerja dalam sektor apa? Bisa dipilih opsi A sampai D ini nih. Oke, lanjut. Nomor 9. Jenis kegiatan ekonomi, minta maaf. Nomor 9, Ibu ulangi nomor 9. Jenis kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan masyarakat di perkotaan adalah titik. A. Pertanian, B. Kehutanan, C. Perdagangan, D. Pertambangan. Nomor 10. Salah satu profesi yang bekerja di bidang kesehatan adalah perawat. Tugas perawat adalah titik. A. Memeriksa kondisi kesehatan pasien, B. Membuat resep obat kepada pasien, C. Menjaga dan merawat pasien, D. Meracik obat untuk pasien. Lanjut. Ya, masuk di soal isian.
Suku bangsa yang terbesar di Indonesia adalah suku ... Suku yang terbesar di Indonesia itu tuh suku apa? 2. Suku Dani merupakan suku asli yang tinggal di wilayah ... Suku Dani merupakan suku asli yang tinggal di wilayah mana? Oke. Lanjut nomor 3. Suku Betawi dan Baduy merupakan salah satu suku yang terdapat di pulau ... Nah, suku Betawi dengan Baduy ini nih merupakan salah satu suku yang terdapat di pulau mana? Nomor 4. Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan negara ... Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan negara ... Nomor 5. Berdasarkan garis lintang menyebabkan Indonesia beriklim ... Beriklim apa di Indonesia? Lanjut nomor 6. Kegiatan perikanan tangkap biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah ... Nah, kegiatan perikanan, orang yang biasa menangkap ikan itu tuh mereka tinggal di daerah mana? Nelayan itu tuh mereka biasanya tinggal di daerah mana? Oke, lanjut nomor 7. Teller merupakan profesi yang bergerak di bidang ... Teller yang di bank-bank itu tuh mereka profesinya itu tuh bergerak di bidang apa? Di bidang jasa atau di bidang jasa atau barang. Oke, lanjut. Nomor 8. Orang yang memberikan pelayanan jasa di tempat wisata untuk memberikan informasi tentang tempat wisata disebut ... Orang yang memberikan pelayanan jasa di tempat wisata untuk memberikan informasi tentang tempat wisata disebut ... Nomor 9. Hasil kegiatan berupa daging, susu, telur, kulit, dan bulu merupakan kegiatan ekonomi di bidang ... Di bidang jasa atau barang. Lanjut nomor 10. Usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut ... Oke, lanjut nomor yang berikutnya, nomor 1 untuk soal uraian. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Ini kita sudah belajar ini nih. Lanjut nomor 2. Tulislah 2 upaya yang Tulislah 2 upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga sumber daya alam Indonesia. 2 upaya yang dilakukan untuk menjaga sumber daya alam Indonesia. Nomor 3. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Nah, adik-adik kalian jangan terkecoh dengan soal nomor 1 dan 3 ini nih. Hampir mirip tapi jawabannya itu berbeda ya adik-adik. Jangan sampai kalian menjawabnya itu terbalik. Jangan sampai nomor 3 kalian jawabnya di nomor 1, nomor 1 kalian jawabnya di nomor 3. Ya. Itu yang perlu diperhatikannya adik-adik. Oke. Ibu ulangi nomor 3. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Nomor 4. Tulislah 3 jenis kegiatan ekonomi. 3 jenis kegiatan ekonomi apa saja? Nomor 5. Tulislah 2 suku yang ada di NTT. Oke adik-adik, untuk soal IPS selesai sampai di sini. Pesan ibu, baca soal baik-baik, cermati dan pahami maksud dari soal tersebut. Jangan kerja buru-buru ya adik-adik. Ya. Oke, sampai di sini. Selamat bekerja, semoga sukses. Tuhan Yesus melindungi. Oke adik-adik.